Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat belajar bersama melalui daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, meridhoi dan memberkahi kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi tentang teknik penulisan karya ilmiah. Dibuat oleh kelompok 9, anggotanya diantaranya ialah Ahmad Sofi, yaitu saya sendiri, dan teman saya Ahmad Zaini. A. Pengertian tulisan dan karangan. Tulisan merupakan sebuah proses kreatif menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis untuk tujuan misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Yang kedua yaitu karangan. Karangan merupakan karya tulis hasil dari kegiatan atau aktivitas seseorang untuk mengungkapkan gagasan serta menyampaikannya dengan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Selanjutnya, ciri-ciri tulisan. Ciri-ciri tulisan ada 4. Yang pertama, yang A, jujur. Jujur artinya jangan memasukkan gagasan atau ide. Yang B, jelas. Jelas artinya jangan membingungkan para pembaca. Yang C, singkat. Singkat artinya jangan memboroskan waktu para pembaca. Yang D, usahakan keanekaragaman. Artinya panjang kalimat yang beraneka ragam, berkarya dengan penuh kegembiraan. Kemudian selanjutnya, unsur-unsur karangan. Unsur-unsur karangan ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu gagasan ide. Gagasan ide ini adalah suatu pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya itu akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, tuturan. Tuturan merupakan sebuah pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga si pembaca itu dapat mengerti serta memahami karangan tersebut. Yang ketiga yaitu tatanan. Tatanan merupakan penyusunan gagasan atau juga ide pengarang, mengindahkan asas, aturan serta teknik menulisnya. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu wahana. Wahana merupakan pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, serta retorika. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri karangan. Ciri-ciri karangan ada 4 juga, yaitu yang pertama A, memiliki kesatuan yang baik. Maksudnya tiap-tiap kalimat penjelasnya logis serta juga mendukung ide utama paragraf. Yang B, memiliki organisasi yang baik. Maksudnya tiap-tiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Yang C, efisiensi atau ekonomis. Keefisienan ini dibutuhkan pembaca supaya lebih mudah menangkap isi dalam karangan. Yang D, menggunakan bahasa yang mudah diterima serta dipahami pembaca. Kemudian selanjutnya, jenis-jenis tulisan ilmiah. Ada 7. Yang pertama makalah, yang kedua skripsi, yang ketiga tesis, yang keempat disertasi, yang kelima artikel, yang keenam esai, dan yang ketujuh resensi. Kemudian selanjutnya, langkah membuat karya ilmiah. Itu ada 4 juga. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengujian hipotesis. Kemudian selanjutnya, reproduksi karya ilmiah.
Yang pertama, ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ringkasan, ikhtisar, abstraksi, dan sinopsis memiliki arti yang sama. Yang pertama ialah ringkasan. Ringkasan juga disebut abstraksi, dan ringkasan juga disebut hasil meringkas, atau bisa juga dikatakan ikhtisar. Yang ikhtisar berarti singkatan cerita dan sebagainya. Yang kedua yaitu ikhtisar, yaitu pandangan secara ringkas, atau bisa disebut juga yang penting-penting saja dan disebut juga ringkasan. Yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis ialah ikhtisar karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu. Kemudian yang kedua yaitu resensi. Resensi ini merupakan jenis tulisan yang memiliki hubungan dengan ringkasan ikhtisar. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Tujuan resensi adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya itu patut menjadi sambutan dari masyarakat atau tidak. Dan di sini juga ada pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku atau karya sastra, itu sebagai berikut: latar belakang, jenis buku atau karya, keunggulan buku atau karya sastra, dan nilai buku atau karya sastra. Kesimpulan. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama yaitu tulisan adalah sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan tulisan dan pernyataan gagasan orang lain. Karangan ialah hasil imajinasi, rekaan, dan fantasi pengarangnya sendiri. Tulisan ilmiah ialah hasil dari pengamatan atau peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kebenarannya. Contoh, tulisan ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, esai, dan resensi. Yang ketiga yaitu langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Ada 4 tahapan. Yang pertama perumusan masalah, yang kedua pengembangan hipotesis, yang ketiga pengumpulan, dan yang keempat analisis data serta pengujian hipotesis. Yang terakhir yaitu reproduksi karya ilmiah ialah bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Contoh reproduksi karya ilmiah ialah ringkasan, bisa juga disebut dengan hasil meringkas, ikhtisar. Ikhtisar bisa disebut dengan meringkas yang penting-penting saja. Sinopsis artinya ikhtisar karangan ilmiah yang asli biasanya diterbitkan bersama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis. Ya, inilah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.